Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga Pagi. teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Izati Ranti Iswari sebagai moderator pada kegiatan seminar siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Dr. Insinyur Dian Narbanda Asri, MSI, selaku Kepala Balai Penelitian Tanaman Obat, dan juga Bapak Iqbal Nuril Umam, selaku Petani Tanaman Obat. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita memerlukan imun tubuh yang kuat untuk menghadapinya. Nah, melalui tema seminar pada siang hari ini, yaitu budidaya tanaman obat di tengah pandemi, di sini kita akan membahas mengenai khasiat dan cara budidaya tanaman obat sebagai usaha preventif dan kuartif menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari ketua panitia. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, kuis. Yang ketujuh, hiburan. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, kita lanjut seminar kali ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik, kita lanjut acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Hekat Dinda Atmaja. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Izati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat bersilaturahmi, dapat berpartisipasi dalam acara seminar pada pagi hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada beliau Nabi besar Nabi Muhammad SAW, di mana yang kita nantikan sifatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Zahra selaku pengawas jalannya seminar, yang terhormat Ibu Dian dan Bapak Iqbal selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta dan panitia pada seminar pagi ini.
Sebelum berbicara lebih lanjut, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu karena ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Hekat Gindatmaja, selaku Ketua Panitia Seminar yang bertajuk Budidaya Tanaman Obat di Tengah Pandemi. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekanku semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada pagi hari ini mengikuti jalannya seminar. Saya juga pribadi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mau berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban biaya untuk mempersiapkan seminar ini secara maksimal. Yang kedua, saya harap semoga dengan adanya seminar ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga apa-apa yang nantinya disampaikan oleh kedua moderator kita bisa kita ambil ilmunya dan kita bagikan kepada rekan-rekan yang mungkin pada pagi hari ini belum bisa hadir karena mungkin ada suatu halangan. Terakhir, saya ucapkan selamat menikmati. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Hekat yang sudah menyampaikan sambutannya. Sebelumnya untuk teman-teman bisa on kamera dulu sebelum mulai ke penyampaian materi. Oke. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Ibu Dr. Insinyur Dian Narmada Asri MSI dan Bapak Iqbal Nuril Umam SPMP. Sebelum itu saya akan membacakan biodata dari narasumber. Ya, saya akan membacakan biodata dari narasumber kita. Nama Dr. Insinyur Dian Narmada Asri MSI. Beliau lahir pada 26 Februari 1996. Riwayat pendidikan TK Muslimat Al-Anwar Kalibuntu Moga, SDN 1 Banyumudal, SMP Negeri 1 Moga, SMA Negeri 1 Randu Dongkal, Universitas Indonesia dengan jurusan Teknologi Pangan S1 dan S2 jurusan Kesehatan Masyarakat. Selain itu, beliau juga masuk sebagai 50 peneliti terbaik versi Sinta Series tahun 2020 dan 75 ikon prestasi Pancasila tahun 2020. Yang kedua, narasumber kita, nama Iqbal Nuril Umam, SPMP. Beliau lahir pada tanggal 27 Maret 1994. Riwayat pendidikan TK Handayani 7 Randu Dongkal, SDN 3 Randu Dongkal, SMP Negeri 1 Randu Dongkal, SMA Negeri 1 Randu Dongkal, Institut Pertanian Bogor, S1 dan S2 jurusan Pertanian. Selain itu, beliau juga masuk sebagai salah satu penghasil jahe terbanyak di Jawa Tengah. Selanjutnya, saya persilakan kepada narasumber pertama, Ibu Dr. Insinyur Dian Narmada Asri MSI, untuk menyampaikan materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Ibu Moderator,
Ibu Zahra, Bapak Iqbal Nuril Umam selaku narasumber kedua, beserta para peserta seminar yang hadir dengan penuh antusiasme pada seminar pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berpartisipasi dalam seminar bertajuk Budidaya Tanaman Obat di Tengah Pandemi. Jadi, bahasan terkait tanaman obat memang sangat penting untuk dibahas dikarenakan tanaman obat memiliki kaitannya dengan peningkatan imunitas tubuh, di mana imunitas tubuh merupakan hal yang sangat diperlukan dalam pandemi sekarang ini. Jadi, saya selaku Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat akan membahas tema tersebut dengan topik meningkatkan imunitas tubuh lewat tanaman obat. Dalam pembahasan topik tersebut, saya akan membaginya ke dalam beberapa bab. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Baik. Untuk bab yang pertama, seperti biasa, kita harus lebih mengenal dulu apa itu definisi tanaman obat. Baik. Oke. Jadi, tanaman obat adalah segala jenis tumbuhan yang diketahui mempunyai khasiat, baik dalam membantu memelihara kesehatan maupun pengobatan suatu penyakit. Jadi menurut Hamidah dan kawan-kawan, tanaman obat sangat erat kaitannya dengan pengobatan tradisional, karena sebagian besar pendayagunaan tanaman obat belum didasarkan pada pengujian klinis laboratorium, melainkan lebih berdasarkan pada pengalaman penggunaan. Nah, sekarang kita lanjut pada bab 2, yakni bagaimana eksistensi tanaman obat di negara Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia memiliki hutan tropis sebanyak 143 juta hektar yang menjadi rumah bagi 80% tanaman obat di dunia. Diperkirakan ada sekitar 25.000 sampai 30.000 tanaman yang berpotensi dijadikan sebagai tanaman obat. Keragaman tersebut turut didukung dengan Indonesia yang beriklim tropis sehingga terdapat sekitar 50 tipe ekosistem penunjang keragaman vegetasi. Penelitian terakhir dari pakar IPB University teridentifikasi 1.845 spesies tanaman herbal yang bisa dijadikan obat. Nah, berdasarkan keragaman tanaman obat yang ada di Indonesia, hasil tanaman obat ini sudah dikenal baik oleh masyarakat lokal, sehingga pengobatan tradisional telah membudaya bagi seluruh masyarakat di negara Indonesia. Penggunaan tanaman obat telah menjadi kebiasaan dalam mencapai derajat kesehatan yang sebaik-baiknya. Hal ini terbukti dengan proporsi pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional mencapai 31,4% pada tahun 2018 menurut Riskesdas 2018. Selain itu, hasil riset ini juga menunjukkan proporsi pemanfaatan tanaman obat keluarga sebagai bagian dari pengobatan tradisional mencapai 24,6%. Nah, itu dia eksistensi tanaman obat di negara Indonesia, di mana tanaman obat sudah cukup dikenal baik oleh masyarakat. Ini kita lanjut ke bab ketiga, yakni manfaat tanaman obat di tengah pandemi. Baik. Tidak dapat dipungkiri ya bahwa obat spesifik yang menangani COVID-19 belum ditemukan. Terapi yang digunakan hanyalah untuk menghilangkan gejala dengan meningkatkan imunitas penderita. Inilah pentingnya untuk mengonsumsi tanaman obat, di mana tanaman obat memiliki manfaat yang berkaitan dengan imunitas tubuh, di mana imunitas tubuh adalah senjata yang sangat kita butuhkan, terutama dalam masa pandemi untuk melawan virus atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Pada umumnya, penggunaan tanaman obat dinilai lebih aman daripada obat modern. Hal ini disebabkan obat tradisional memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan obat modern. Nah, ini sebelumnya. Jadi berikut beberapa manfaat tanaman obat yang berkaitan dengan peningkatan imunitas tubuh. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama ini masih berkaitan dengan tanaman obat. Manfaat tanaman obat. Nah, jadi untuk manfaat yang pertama,
sebagai agen preventif dan kuratif yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh seperti kandungan ginjero pada jahe dan santan risau pada temulawak. Nah, untuk manfaat yang kedua, sebagai imunomodulator yang dapat memodifikasi respons imun terhadap antigen dari dalam maupun luar tubuh atau benda asing yang mengancam kesehatan, seperti pada tanaman meniran yang dapat mempercepat penyembuhan infeksi virus cacar air. Nah, itu dia manfaat dari tanaman obat di tengah pandemi. Sekarang kita lanjut ke bab 4, bagaimana cara kerja imunitas dalam melawan virus. Baik. Ini akan saya paparkan bagaimana ketika alur reaksi tubuh ketika terkena virus. Jadi ketika terkena infeksi virus, ketika virus masuk, maka virus tersebut akan menempel pada dinding saluran pernafasan. Selanjutnya akan mengembangkan infeksi. Ketika virus sudah mengembangkan infeksi, maka infeksi tersebut akan dilawan oleh sistem kekebalan tubuh bawaan yang ada di dalam tubuh, sehingga baru menimbulkan reaksi. Nah, jika sistem kekebalan tubuh bawaan tidak dapat melawan infeksi virus tersebut, maka akan diambil alih oleh sistem kekebalan tubuh aditif, di mana kekebalan tubuh aditif akan mengirimkan sel darah putih untuk membentuk antibodi, sehingga barulah timbul reaksi. Nah, inilah yang akan saya bahas, yakni bagaimana reaksi yang ditimbulkan. Reaksi ditimbulkan apabila orang yang imun sistemnya kuat, virus corona yang menginfeksi tubuh akan berhasil kalah, sehingga gejalanya pun mereda dan orang itu akan sembuh dengan sendirinya. Sebaliknya, jika orang dengan sistem imun yang tidak cukup kuat atau justru bereaksi berlebihan, orang tersebut akan mengalami gejala yang lebih berat, misalnya demam tinggi, sesak nafas, hingga kerusakan organ. Inilah kembali pentingnya mengonsumsi tanaman obat di tengah pandemi agar sistem imun yang ada di dalam tubuh itu kuat untuk melawan virus sehingga reaksi yang ditimbulkan pun tidak terlalu berat atau ringan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bab 5, yakni berkaitan dengan ketepatan pemilihan tanaman obat. Jadi berdasarkan keragaman varietas obat yang ada di Indonesia, tidak lantas kita memilih tanaman obat secara sembarangan. Harus ada beberapa aspek, setidaknya memperhatikan sekurang-kurangnya 6 aspek ketepatan. Yakni, untuk aspek yang pertama yaitu ketepatan kualitas unsur bahan. Untuk aspek yang kedua yakni ketepatan dosis. Untuk aspek yang ketiga yakni ketepatan pemilihan obat untuk indikasi tertentu. Untuk aspek yang keempat yakni ketepatan cara penggunaan. Untuk aspek yang kelima yakni ketepatan telah informasi. Untuk aspek yang keenam yakni ketepatan waktu penggunaan. Nah, sekarang akan saya jelaskan dari aspek yang pertama terlebih dahulu. Maaf, masih mengenai aspek tanaman obat. Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk yang pertama berkaitan dengan ketepatan kualitas unsur bahan. Jadi keberagaman spesies tanaman obat yang di Indonesia harus diperhatikan benar-benar. Misalnya ketika memilih tanaman obat itu harus berdasarkan jenis yang sesuai. Misalnya jenis lempuyang, di mana lempuyang gajah memiliki khasiat sebagai penambah nafsu makan, sedangkan lempuyang wangi berkhasiat sebagai pelangsing tubuh. Jadi harus diperhatikan benar-benar jenis apakah yang akan kita gunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Oke, sekarang yang kedua berkaitan dengan ketepatan dosis. Jadi ketika kita akan mengonsumsi tanaman obat, kita harus benar-benar memperhatikan takaran yang benar. Tidak takaran tersebut dapat berubah satuan gram atau satuan-satuan yang lainnya. Jadi tidak boleh itu takaran segenggam, sejumput, atau seruas yang mungkin ukuran tersebut pun setiap orang beda-beda. Jadi harus benar-benar dosisnya itu tepat. Untuk yang aspek ketiga berkaitan dengan ketepatan pemilihan obat untuk indikasi tertentu. Jadi ketika kita mengonsumsi tanaman obat, pasti akan ada reaksi yang ditimbulkan atau efek samping, meskipun tidak sebesar efek yang ditimbulkan oleh obat modern. Jadi misalnya ketika kita mengonsumsi daun tapak dara akan mengandung alkaloid yang bermanfaat untuk pengobatan kencing manis. Akan tetapi daun tapak dara juga mengandung vincristin dan vinplastin yang dapat menyebabkan penurunan sel-sel darah putih hingga kurang lebih 30%. Akibatnya penderita menjadi rentan terhadap penyakit infeksi. Ini berkaitan dengan kita harus memikirkan apa itu reaksi yang ditimbulkan sehingga kita tidak boleh salah dalam memilih tanaman obat. Untuk aspek yang keempat berkaitan dengan ketepatan cara penggunaan.
Jadi ketika kita mengonsumsi tanaman obat, maka cara yang digunakan untuk mengonsumsi pun harus tepat. Misalnya, ketika kita mengonsumsi daun kecubung, jika dihisap seperti rokok, dapat memperlebar saluran pernafasan dan dapat digunakan sebagai obat asma. Namun, jika diseduh dan diminum dapat menyebabkan keracunan atau mabok. Hal ini perlu diperhatikan bagaimana cara mengonsumsinya, sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Untuk ketepatan yang kelima adalah ketepatan telah informasi. Sekarang kan banyak beredar manfaat tanaman obat dari media massa ataupun internet. Jadi ketika kita membaca informasi tersebut, kita harus menelaah lebih lanjut. Tidak boleh langsung menuruti apa yang diberitakan di internet tersebut. Misalnya, informasi di media massa menyebutkan bahwa biji jarak mengandung risin yang jika dimodifikasi dapat digunakan sebagai anti kanker. Namun, jika ditelisik lebih lanjut, risin sendiri bersifat toksik atau racun, sehingga jika biji jarak dikonsumsi secara langsung dapat menyebabkan keracunan dan diare. Inilah pentingnya untuk menggali lebih lanjut informasi yang kita terima, sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Untuk aspek yang keenam adalah berkaitan dengan ketepatan waktu penggunaan. Jadi ketika kita mengonsumsi tanaman obat, kita harus mengonsumsinya di waktu yang tepat. Misalnya ketika misalnya obat kunyit diketahui bermanfaat untuk mengurangi nyeri haid dan sudah turun-temurun dikonsumsi dalam ramuan jamur kunir asam yang sangat baik dikonsumsi saat datang bulan. Tetapi jika diminum pada awal masa kehamilan beresiko menyebabkan keguguran. Inilah pentingnya untuk mengonsumsi sesuai dengan waktu. Baik, itu berkaitan dengan aspek ketepatan tanaman obat. Sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yakni berkaitan dengan macam-macam tanaman obat yang mungkin bisa kita konsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Baik, yang pertama, yakni ada tanaman kunyit. Berikut bahan aktifnya, yakni itu adalah tanaman kunyit. Bahan aktif kurkuminoid. Untuk bagian yang dimanfaatkan bisa rimpangnya. Untuk manfaat, menjaga stamina, diuretik, antioksidan, anti radang, anti diare, anti kanker, antivirus. Untuk uji in vitro atau uji di luar tubuh makhluk hidup, untuk berfungsi sebagai antivirus HIV, hepatitis, influenza A, herpes, human papilloma, virus pernafasan, norovirus, arbovirus. Untuk uji in vivo atau uji di dalam tubuh makhluk hidup, kurkumin meningkatkan jumlah sel darah putih dalam tubuh, sehingga meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk kemanfaatannya sendiri dapat ditimpang segar, diparut, diperas minum di airnya, atau dikeprek, diseduh air panas, atau simplicia direbus. Untuk yang kedua, tanaman obatnya yakni jahe. Nah, bahan aktifnya yakni gingerol, shogaol, singeron. Bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan berupa rimpang. Manfaat memperlancar peredaran darah, memperbaiki fungsi pencernaan, membersihkan darah, antioksidan, imunostimulan, mengatasi batuk, anti tumor, antivirus. Untuk uji in vitro atau di luar tubuh makhluk hidup, sebagai antivirus H5N1, antivirus pada keluarga kucing yang merupakan faktor untuk norovirus pada manusia. Untuk uji in vivo atau di dalam tubuh makhluk hidup terbukti meningkatkan imunitas. Pemanfaatannya sendiri dapat dilakukan dengan rimpang segar dikeprek lalu diseduh, atau simplicia direbus atau dijadikan minuman instan. Untuk tanaman obat yang ketiga yakni meniran. Bahan aktifnya yakni filantin, hipofilantin, tanin, saponin, flavonoid. Untuk bagian yang dimanfaatkan bisa berupa herba atau daunnya. Untuk manfaatnya, diare, sariawan, radang demam, radang ginjal, hepatitis. Untuk uji in vitro atau di luar tubuh makhluk hidup, antivirus SRV, virus penyebab penyakit penurunan kekebalan tubuh pada monyet jenis macaca, virus hepatitis. Untuk uji kliniknya sendiri terbukti sebagai imunostimulan pada penderita penyakit infeksi seperti TB dan hepatitis. Pemanfaatannya sendiri bisa berupa segar, lalu diseduh air panas, atau simplicianya yang direbus. Untuk tanaman obat yang keempat yaitu ada temulawak. Bahan aktifnya yakni berupa kurkuminoid. Bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan bisa rimpang,
Manfaatnya untuk memperbaiki fungsi hati, antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, imunostimulan, menurunkan kolesterol, dan antivirus. Untuk uji in vitro sendiri, anti-SRF atau penurunan kekebalan tubuh, antivirus hepatitis, antivirus H5N1. Untuk uji in vivo, ekstrak kasar polisakarid dari pangkalmalva sebagai imunostimulan. Untuk pemanfaatannya sendiri dapat berupa segar, diparut, lalu diperas, atau diseduh, atau simplicia, atau instan, atau dijadikan minuman. Untuk tanaman obat yang kelima yaitu sambiloto. Bahan aktifnya yaitu androgafolid. Bagian tanaman yang dimanfaatkan berupa herba atau daunnya. Manfaat yang dihasilkan yakni untuk menyembuhkan malaria, kolesterol, katal-katal, sinusitis, sakit gigi, antibakteri, malaria, HIV, imunostimulan. Untuk uji in vitro sebagai antivirus avian flu menghambat RDRP dan VLPRO pada virus SARS-CoV-2. Untuk uji in vivo sendiri terbukti androgafolid sebagai imunostimulan dan antivirus. Untuk pemanfaatannya dapat dalam bentuk segar, diseduh, atau dalam bentuk simplicia lalu direbus, atau dalam bentuk ekstrak kering atau kapsul. Yang keenam ada tanaman kencur. Jadi bahan aktifnya yaitu flavonoid, tanin, sinerol, dan saponin. Bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan yakni rimpang. Manfaatnya untuk mencegah kanker, menurunkan tekanan darah, membasmi bakteri penyebab penyakit. Untuk uji in vitro sebagai zat antitrombotik. Untuk uji in vivo untuk meningkatkan imunitas tubuh, sedangkan pemanfaatannya dapat ditumbuk atau disangrai atau diparut. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber pertama yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kedua, Bapak Iqbal Nuril Umam, MS Ralat, SPMP. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber yang telah mempersilakan saya. Seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber 1 yang membahas mengenai tanaman obat, di sini saya akan membahas secara khusus mengenai budidaya tanaman obat dan cara membudidayakannya. Budidaya tanaman obat di tengah pandemi. Yang pertama, definisi budidaya tanaman obat. Budidaya tanaman obat adalah suatu kegiatan budidaya beberapa macam tanaman yang memiliki khasiat obat atau tanaman yang seringkali digunakan sebagai obat untuk mencegah penyakit maupun mengobati penyakit. Beberapa jenis tanaman obat diantaranya seperti pepaya, jintan hitam, blusru, pegagan, urang-aring, dan sebagainya. Budidaya tanaman obat di masa pandemi. Budidaya tanaman obat di masa pandemi ini dapat mudah dilakukan, salah satunya dengan tanaman obat keluarga atau toga. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga ini yaitu sebidang tanah, baik di halaman rumah
kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Untuk melakukan budidaya toga ternyata tidak terlalu sulit. Cukup manfaatkanlah sebidang lahan yang ada di sekitar rumah, kebun, ataupun ladang. Jika tidak ada lahan, alternatifnya adalah dengan menyiapkan pot-pot kecil untuk menjadi media budidaya toga. Budidaya toga yang dapat digunakan di masa pandemi ini adalah yang berhasil untuk meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah jahe, kunyit, dan temulawak. Di masa pandemi ini, kita membutuhkan tanaman obat yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh untuk mencegah terserangnya COVID-19. Jadi kita akan membahas tentang cara budidaya jahe. Salah satu tanaman obat yang mudah dibudidayakan adalah jahe. Budidaya jahe sendiri memiliki banyak kelebihan, yakni tanaman jahe dapat ditanam di lokasi dan media tanam yang tidak memiliki lahan luas. Artinya, bisa ditanam di pekarangan rumah kalian. Selain itu, kalian tidak perlu menyiapkan beberapa bahan-bahan yang sulit didapatkan. Berikut cara menanam jahe di rumah. Yang pertama, pilih jenis jahe yang diinginkan. Cara menanam jahe yang benar, pertama adalah dengan memilih jenis jahe yang berkualitas. Pastikan memiliki bibit jahe yang berkualitas. Ciri-cirinya yaitu memiliki ukuran rimbang besar, masih segar dan tidak keriput, utuh dan tidak terdapat bekas hama dan parasit, serta warna rimpang masih cerah. Saat ini ada beberapa jenis jahe yang biasa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur maupun obat tradisional, yaitu jahe putih besar dengan umbi berwarna putih, kekuningan, dan berukuran 8-8,5 cm. Yang kedua, yaitu jahe putih kecil dengan umbi berwarna putih, kekuningan, berlapis-lapis, dan berukuran 3-4 cm. Jahe merah dengan umbi berwarna merah atau jingga muda, berlapis-lapis, berbau tajam, dan berukuran 4-4,5 cm. Cara selanjutnya yaitu dengan menumbuhkan tunas. Cara menanam jahe di rumah dengan menumbuhkan tunasnya, bibit jahe yang telah dipilih, letakkan di ruangan bersuhu sejuk atau di tanah. Simpan di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung. Siram dengan air dan biarkan selama beberapa waktu sampai jahe terlihat mengeluarkan tunas. Cek secara berkala apakah terdapat bibit yang busuk. Bibit busuk harus segera dipisahkan agar tidak menular ke bibit lainnya. Bibit yang berhasil bertunaslah yang siap ditanam. Jahe dapat dipindahkan ke media tanam setelah tunas berukuran 1-2 cm. Cara selanjutnya yaitu siapkan media tanam. Setelah memilih jenis jahe yang ingin ditanam, cara menanam jahe selanjutnya adalah menyiapkan media tanam. Selain menanam di tanah terbuka, bisa juga dengan menggunakan pot atau polybag. Caranya yaitu siapkan tanah yang sudah digemburkan atau dibajak, lalu diberi pupuk kandang. Kamu bisa menanamnya di dalam pot berukuran 30 x 35 cm. Pot ini cukup untuk menanam 3-4 buah jahe. Jika menggunakan polybag, rasio tanah dengan pupuk kandang adalah 1:1. Tanah yang sudah diberi pupuk kandang kemudian didiamkan selama 1 minggu agar terjadi proses fermentasi alami. Itu agar tanah lebih siap ditanam dengan jahe. Selanjutnya, pindahkan bibit ke media tanam. Cara menanam jahe selanjutnya yaitu memasukkan bibit yang telah bertunas ke media tanam. Jangan lupa agar tanah dan pupuk kandang telah dibiarkan seminggu. Masukkan bibit jahe ke setiap lubang tanam atau polybag, lalu tutup dengan tanah. Tanam setiap potongan jahe ke dalam 5 hingga 10 cm di tanah yang gembur, dengan mata tunas berada di atas. Apabila ditanam secara berderet,
Berilah jarak di setiap potongan sejauh 20 cm. Jika menggunakan pot, tanam setiap potongan dalam satu pot besar dengan diameter sekitar 35 cm. Jangan tutup bibit terlalu rapat di bagian tunas agar bisa tumbuh dengan leluasa. Tunas akan tumbuh dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Kemudian taburkan anti jamur untuk mencegah tumbuhnya jamur pada tanaman. Siram juga dengan air, lalu pantau pertumbuhannya. Jika tunas tidak tumbuh ke permukaan tanah, kemungkinan terjadi pembusukan sehingga bibit harus diganti. Sebaiknya jahe ditanam setelah musim hujan dan memasuki musim kemarau, sebab bibit jahe merah rentan busuk jika curah air yang tinggi. Cara selanjutnya yaitu merawat jahe yang telah tumbuh. Cara menanam jahe di rumah yang selanjutnya yaitu merawatnya hingga panen. Supaya jahe tumbuh dengan baik, jauhkan pot dari sinar matahari langsung dan letakkan di tempat bersuhu 24-30 derajat Celcius. Jahe bisa tidak tumbuh di lingkungan dingin atau tumbuh dengan lambat. Siram jahe setiap hari dengan air secukupnya. Air tidak boleh sampai menggenang agar jahe tidak busuk. Oleh karena itu, pastikan pot yang kamu gunakan memiliki sistem drainase yang baik. Selanjutnya yaitu memanen jahe. Ciri jahe yang dapat dipanen yaitu berusia minimal 8 bulan setelah penanaman atau sekitar 10-12 bulan. Ciri berikutnya adalah warna daun yang berubah dari hijau menjadi kuning dan semua batangnya yang telah mengering. Untuk cara panen yang baik dan benar, pertama-tama yang dilakukan adalah bongkar tanah di lokasi penanaman dengan sangat hati-hati menggunakan garpu atau cangkul. Jangan sampai mengenai rimpang jahenya. Selanjutnya, berisikan tanah dan kotoran lain yang menempel pada rimpang. Kemudian kalian jemur di atas papan atau daun pisang selama kira-kira 1 minggu. Tempat penjemuran harus terbuka, tidak lembab, dan disebar, tidak ditumpuk. Disarankan untuk memanen di awal musim kemarau, karena panen pada musim penghujan justru akan merusak kualitas rimpang jahe itu sendiri. Demikian budidaya jahe yang telah saya bahas. Terima kasih. Kita lanjut ke acara selanjutnya, teman-teman. On cam dulu. Silahkan untuk on kamera biar untuk dokumentasi juga. Ayo. Oke, yang belum on kamera. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum teman-teman maaf. Kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk narasumber pertama dan kedua. Mungkin sebelum teman-teman tanya, saya sendiri akan menanyakan pertanyaan kepada narasumber terlebih dahulu. Bagaimana cara untuk narasumber pertama? Cara meyakinkan masyarakat untuk menggunakan tanaman obat sebagai alternatif pengobatan dalam meningkatkan imunitas di masa pandemi. Sedangkan beberapa tanaman obat itu belum diuji secara klinis dan hanya didasarkan pada pengalaman penggunaan gitu. Silakan untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya, langsung saja ditanyakan, nanti untuk jawaban di akhir sesi.
saya mau bertanya untuk narasumber kedua. Bagaimana cara penggunaan tanaman obat dalam bentuk apa? Oke, yang lain mungkin satu pertanyaan lagi karena waktunya cuma sebentar untuk sesi tanya jawab. Saya mau tanya, Ya, silahkan. bagaimana cara memaksimalkan pemanfaatan tanaman obat di Indonesia agar dapat bersaing dengan obat modern? Untuk narasumber 1. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang saya persilakan untuk narasumber menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan dari audiens. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Moderator. Jadi, berkaitan bagaimana cara meyakinkan masyarakat agar menggunakan tanaman obat. Ada beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan. Untuk cara yang pertama adalah kita menggiatkan kampanye sosial. Misalnya ya seperti lewat seminar online seperti ini. Jadi, para narasumber akan menyampaikan beberapa bukti konkret keberhasilan dari pemanfaatan tanaman obat, baik itu secara in vivo maupun in vitro. Meskipun tanaman obat masih banyak yang belum melewati uji klinis, namun sudah terbukti ampuh untuk menghilangkan berbagai macam penyakit. Hal ini dapat diketahui dari berbagai macam naskah kuno ataupun dari apoteker terdahulu, sehingga pemanfaatan tanaman obat sudah cukup meyakinkan untuk digunakan dalam masyarakat. Berkaitan dengan untuk yang kedua, kita dapat melakukan uji coba secara langsung. Jadi sistemnya nanti akan ada pasien yang diuji untuk ada yang mengonsumsi obat tradisional dan juga ada yang tidak mengonsumsi obat tradisional. Nanti kita akan lihat bagaimana reaksi yang ditimbulkan apabila terkena virus atau infeksi atau zat asing yang masuk, sehingga hasil dari uji coba tersebut akan dipublikasikan kepada masyarakat secara transparan, sehingga masyarakat akan tambah yakin mengenai manfaat atau khasiat yang dihasilkan dari tanaman obat, khususnya dalam meningkatkan imunitas tubuh. Mungkin itu yang cara untuk meyakinkan masyarakat dari saya. Barangkali narasumber kedua mau menambahkan. Mungkin kalau tidak ada, saya akan lanjut untuk menjawab pertanyaan dari audiens mengenai bagaimana cara untuk memaksimalkan pemanfaatan tanaman obat agar dapat bersaing dengan obat modern. Jadi sebenarnya tanaman obat tradisional sendiri sudah sangat mampu bersaing dengan obat modern. Hal ini dikarenakan obat tradisional juga sudah melewati tahap uji klinis, meskipun belum cukup banyak, sudah teruji standar kompetensi dan juga mutunya, dan juga terbukti memiliki standar keamanan dan menerapkan CPOTB atau cara penanganan obat yang baik. Untuk pemanfaatan tanaman obat sendiri yang belum maksimal dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi yang belum maksimal untuk memproduksi tanaman obat itu sendiri untuk dipasarkan di masyarakat. Jadi, berkaitan dengan kendala tersebut, saya sangat menyarankan untuk para produsen dari tanaman obat untuk bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga tertentu untuk mengembangkan suatu teknologi agar mempercepat produksi tanaman obat tradisional dan mampu memasarkannya kepada masyarakat. Mungkin memang tanaman obat dapat dimanfaatkan secara mandiri dalam skala kecil atau di rumah, namun perlu adanya
produsen yang mampu memproduksi dalam skala besar dan memasarkannya kepada masyarakat sehingga dapat mencapai tingkat pemanfaatan tanaman obat yang maksimal. Sehingga saya sangat menyarankan tersebut untuk bekerjasama membuat suatu teknologi. Karena jika misalnya ketika suatu produsen tanaman obat membuat Simplisia, jika hanya memanfaatkan sinar matahari, maka akan ada halangan, misalnya seperti ketika cuaca mendung, sehingga Simplisia akan lebih lama untuk kering, dan juga mungkin memiliki potensi untuk ditumbuhi jamur, sehingga dengan adanya teknologi yang baik, maka akan membantu para produsen lebih memaksimalkan kembali pemanfaatan tanaman obat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber pertama atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dan bisa dipahami. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya. Maaf, ralat. Untuk narasumber kedua, untuk menjawab pertanyaan yang tadi telah ditanyakan dari audiens, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang Mas Noval Satrio sampaikan, dalam bentuk apa tanaman obat digunakan? Tanaman obat yang dipergunakan biasanya dalam bentuk simplisia, yaitu bahan yang telah dikeringkan dan belum mengalami pengolahan apapun. Simplisia tersebut berasal dari akar, daun, bunga, biji, buah, terna, dan kulit batang. Mengapa dalam bentuk simplisia? Karena simplisia memiliki banyak keunggulan, antara lain efek sampingnya relatif lebih kecil daripada obat-obatan kimia karena berasal dari alam. Adanya komposisi yang saling mendukung untuk mencapai efektivitas pengobatan dan lebih sesuai untuk penyakit metabolik dan degeneratif. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, ya bisa. Sudah. Baik, terima kasih atas jawabannya dari narasumber kedua. Mungkin kita langsung lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kuis. Nanti bakal ada beberapa pertanyaan dari panitia dan silakan teman-teman yang bisa menjawab langsung menjawab karena bakalan ada hadiah dari tim panitia. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 aspek ketepatan pemilihan tanaman obat. Silakan teman-teman yang mau menjawab on cam. Silakan. Mungkin untuk soal kurang jelas, akan saya ulangi. Sebutkan 3 aspek ketepatan pemilihan tanaman obat. Silakan untuk teman-teman yang berminat menjawab, silakan dijawab karena bakal ada hadiah dari tim panitia. Silakan. Saya izin menjawab, Kak. Yang pertama ada ketepatan kualitas unsur bahan,
ketepatan dosis, dan ketepatan cara penggunaan. Sekian. Ya, bagaimana untuk narasumber? Jawabannya benar? Apakah kurang tepat? Ya, jawabannya sudah sangat tepat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita lanjut, nanti untuk yang sudah menjawab benar bisa langsung menghubungi panitia untuk hadiahnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sebutkan macam-macam tanaman obat yang dapat dibudidayakan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sekali lagi, sebutkan macam-macam tanaman obat yang dapat dibudidayakan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Silakan. Saya Rahmati Zara akan menjawab kunyit, jahe, temulawak. Baik, bagaimana untuk narasumber? Apakah jawabannya sudah tepat? Ya, jawabannya sudah tepat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana dua langkah awal dalam menanam jahe di rumah? Saya ulangi. Bagaimana dua langkah awal dalam menanam jahe di rumah? Silakan yang ingin menjawab on cam dan silakan dijawab. Saya akan menjawab. Satu, pilih jenis jahe yang diinginkan. Dua, menumbuhkan tunas. Baik, bagaimana narasumber kedua? Apakah jawabannya sudah tepat? Pencet. Iya, benar. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang tadi sudah menjawab kuis. Dan untuk hadiah, jangan lupa silakan menghubungi tim panitia. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu hiburan. Untuk tim hiburan dipersilakan menampilkan karyanya. Silakan. Yang utama
mundur